Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Direksi PT Sido Muncul, saya Taufik Nugraha. Saya Alvin Syafira. Saya Tera Mulong. Berikut ini merupakan company evaluation pitch dari PT Sido Muncul untuk Bapak dan Ibu investor sekalian. Berikut ini merupakan outline dari pitch kali ini, yaitu profil perusahaan, kemudian kenapa harus Sido Muncul, produk, peluang bisnis, laporan keuangan, perhitungan valuasi, analisis, valuasi, hingga penutup. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Sido Muncul. Sido Muncul itu merupakan produsen produk herbal terbesar di Indonesia, di mana Sido Muncul itu sudah berdiri sejak tahun 1951. Perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun di industri jamu Indonesia, melalui berbagai macam strategi dengan mengedepankan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Kenapa Sido Muncul? Ada beberapa alasan kenapa kita harus memilih Sido Muncul. Yang pertama itu, Sido Muncul memiliki pengalaman lebih daripada 70 tahun di industri jamu yang ada di Indonesia. Yang kedua, Sido Muncul memiliki lebih dari 4.000 karyawan. Dan yang ketiga, Sido Muncul itu sudah memproduksi 300 jenis produk. Dan yang keempat, bahwa Sido Muncul itu memiliki 109 titik distributor yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang kelima itu, Sido Muncul selalu memiliki margin lebih daripada 28,6% di tahun 2022. Dan yang terakhir, bahwa Sido Muncul itu selalu memiliki rasio dividen yang konsisten di atas 90%. Dari grafik juga dapat kita lihat bahwa Sido Muncul memiliki kinerja keuangan yang kuat sehingga rasio dividen Sido Muncul selalu rata-rata di atas 90% sejak IPO. Sido Muncul itu merupakan manufaktur jamu terbesar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Sido Muncul sudah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu yang pertama, Well Established Presence, yang kedua, atraktif finansial, dan yang ketiga, numerous accolades. Apa sih produk Sido Muncul itu? Di sini kami akan menjelaskan produk daripada Sido Muncul ada 3 bagian besar. Yang pertama, herbal dan suplemen, di mana herbal dan suplemen ini memberikan 60% daripada revenue. Dan yang kedua itu ada food and beverage, di mana menyumbang 29% daripada revenue. Dan yang ketiga adalah farmaceutical, di mana menyumbang 4% daripada revenue. Sido Muncul memiliki peluang bisnis, di mana Sido Muncul itu tidak dapat digantikan posisinya dan selalu terdepan sebagai produk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan market share daripada produk Sido Muncul. Dari grafik dapat dilihat bahwa pada kuartal ketiga tahun 2022 mengalami peningkatan ke kuartal ketiga pada tahun 2023. Dan hal itu terjadi pada produk herbal. Selanjutnya, peluang bisnis daripada Sido Muncul itu, dia selalu berkomitmen menyediakan produk yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dari produk-produk yang dihasilkan daripada Sido Muncul itu sudah mematuhi ketentuan yang sudah dipersyaratkan daripada Badan POM Republik Indonesia. Sido Muncul juga selalu menjaga kualitas produk dan menciptakan berbagai inovasi agar dapat menghadirkan produk-produk berkelas yang aman dan berkualitas. Selanjutnya, produk Sido Muncul itu sudah memiliki inisiatif strategi jangka panjang. Apa sih inisiatifnya? Yang pertama itu, Sido Muncul fokus pada peningkatan kesadaran merek. Dan yang kedua, memastikan ketersediaan pasokan bahan baku. Dan yang ketiga, Sido Muncul sudah memiliki distributor baru di Filipina, di mana dia sudah beroperasi sejak Mei 2023. Dan yang terakhir adalah Sido Muncul memiliki bisnis essential oil secara aktif mengeksplorasi peluang di pasar domestik untuk memperluas portofolio. Kemudian berikut untuk laporan keuangan dari Sido Muncul pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Nah, dari laporan keuangan tadi akan dilakukan perhitungan valuasi, di mana valuasi merupakan proses yang menghubungkan antara risiko dan pengembalian untuk menentukan nilai suatu aset. Penilaian valuasi ini penting dilakukan untuk membantu para investor dalam memahami risiko
dan potensi menguntungkan suatu investasi atau aset tertentu. Penilaian valuasi ini akan dilakukan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka untuk menentukan nilai wajar dari perusahaan. Sebelum menghitung valuasi, di sini terdapat beberapa dasar perhitungan yang harus dicari terlebih dahulu. Yang pertama terdapat growth, di mana growth ini didapatkan dari perhitungan average growth FCF, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022, di mana didapatkan rata-ratanya sebesar 10,93%. Kemudian untuk SBI, ini berasal dari website Bank Indonesia, yaitu sebesar 5,75%. Untuk KRF adalah SBI dikurangi 1%, yaitu sebesar 4,75%. Kemudian untuk RPM atau Risk Premium Market, ini didapatkan dari website Country Default Spreads and Risk Premiums, yaitu untuk Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 7,89%. Kemudian untuk beta didapatkan dari kisaran stock elasticity berdasarkan perubahan harga saham Sido Muncul, di mana besarannya adalah sebesar 1,5. Kemudian untuk KS, ini didapatkan dari rumus berikut, yang didapatkan hasilnya adalah sebesar 16,59%. Selanjutnya yang terakhir itu ada perhitungan dari WACC, di mana WACC ini didapatkan dari perbandingan debt dan juga equity dari Sido Muncul, dan didapatkan sebesar 5,38%. Kemudian ini untuk perhitungan valuasinya, di sini terdapat perhitungan dari terminal value tahun kelima atau 2022, yaitu didapatkan sebesar 5.759.299 rupiah. Kemudian di sini adalah hasil dari valuation price dan juga offering valuation, di mana untuk valuation price-nya sebesar Rp258,794 dan offering valuation ketika dikalikan dengan diskon offering sebesar 10% adalah sebesar Rp232,91 per lembar saham. Nah, dari valuasi yang sudah dihitung tersebut, yaitu sebesar Rp258,794, di mana kami menawarkan harga sebesar Rp232,91 per lembar saham, di mana harga ini merupakan nilai yang under value yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, beberapa alasan mengapa saham Sido muncul dalam kondisi under value. Yang pertama adalah kinerja keuangan yang kuat. Sido muncul memiliki kinerja keuangan yang kuat dengan pertumbuhan penjualan dan laba bersih yang stabil. Hal ini menunjukkan Sido muncul memiliki prospek bisnis yang baik di masa depan. Yang kedua, prospek industri yang positif. Industri farmasi dan jamu merupakan industri yang memiliki prospek pertumbuhan positif. Hal ini didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, kapabilitas manajemen yang baik. Sido muncul memiliki manajemen yang berpengalaman dan kompeten. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Sido muncul dalam mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kinerja keuangannya. Nah, ini merupakan perbandingan valuasi Sido muncul dengan perusahaan serupa di industri healthcare, di mana dapat dilihat pada nilai PBV atau price to book value sebesar 2,05 kali, itu lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan lain di industri healthcare. Contohnya seperti Mika hingga 6,93 kali. Kemudian untuk ROE atau return on equity sebesar 22,96%, ini lebih besar dibandingkan industri healthcare lainnya atau perusahaan-perusahaan di industri healthcare lainnya. Kemudian yang terakhir adalah DER atau debt to equity ratio sebesar 10,14%, ini jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan lain di industri healthcare. Hal ini menunjukkan Sido muncul memiliki rasio keuangan yang sangat baik dan layak untuk Bapak dan Ibu beli. Ini merupakan referensi kami gunakan. Sekian, terima kasih. Mari berinvestasi dan tumbuh bersama kami.